Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisti Rahmasari dengan NIM 2108107036. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS dari manajemen display class. Nah, nomor 1 itu pertanyaannya, pengelolaan kelas dan pengajaran adalah dua kegiatan yang sangat erat hubungannya. Namun demikian terdapat perbedaan antara satu dengan lainnya. Jelaskan hubungan dan perbedaan tersebut. Jadi pengelolaan kelas dan pengajaran adalah dua kegiatan yang sangat erat hubungannya, namun dapat dan harus dibedakan satu sama lain. Karena tujuan yang berbeda. Kalau pengajaran atau instruction mencakup semua kegiatan yang secara langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Tujuan-tujuan khusus pengajaran atau menentukan entry behavior siswa menyusun rencana pelajaran, memberi informasi, bertanya, menilai, dan lain sebagainya. Maka pengelolaan kelas menunjukkan kepada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar atau pembinaan. Penghentian tingkah laku siswa yang menyeleweng, perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas oleh siswa, penetapan norma kelompok yang produktif, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, di dalam proses belajar mengajar di sekolah dapat dibedakan adanya dua kelompok masalah, yaitu masalah pengajaran dan masalah pengelolaan kelas. Masalah pengelolaan kelas harus ditanggulangi dengan tindakan korektif. Korektif pengelolaan. Sedangkan masalah penganggaran harus ditanggulangi dengan tindakan korelatif instruksional. Yang kedua itu pertanyaan yang nomor 2. Jelaskan minimal 3 pendapat ahli mengenai pengertian manajemen display kelas, kemudian simpulkan. Jadi dari 3 pendapat ahli ini, yang pertama itu ada menurut Ahmad Sulaiman 1995. Manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif, yang menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan. Nah, yang kedua itu ada menurut Suharsimi Arikunto 1988. Manajemen adalah usaha yang dilakukan guru untuk membantu menciptakan kondisi belajar yang optimal. Yang ketiga itu ada menurut Jamarah. Manajemen kelas adalah suatu upaya memperdayagunakan potensi yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan menurut pendapat para ahli itu segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif, menyenangkan, dan dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan. Nah, ada yang nomor 3 itu bagaimana jika prinsip manajemen kelas tidak terpenuhi? Jelaskan. Penguasaan terhadap prinsip mengelola kelas merupakan keterampilan yang harus dikuasai sebagai bagian profesionalitas seorang guru, di mana selain harus menguasai pengetahuan atas ilmu yang akan diajarkan, guru juga harus menguasai cara menyampaikan materi dan penguasaan ruang belajar sehingga akan tercapai proses belajar mengajar yang efektif, produktif, dan menarik. Apabila hal tersebut tidak tercapai, maka besar kemungkinan proses belajar mengajar tidak akan membuahkan hasil dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, terus nomor 4. Mengapa harus ada manajemen display kelas di SD atau MI? Sebagai upaya guru untuk mengendalikan dan mengelola tingkah laku siswa di dalam kelas dengan membina hubungan yang baik antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa.
agar dapat menciptakan kondisi kelas yang kondusif saat proses belajar mengajar secara berlangsung. Yang kelima, pertanyaan nomor 5. Sebutkan salah satu pendapat ahli mengenai pendekatan-pendekatan dalam manajemen display kelas. Di sini ada menurut Saiful Bahri, pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang guru meliputi pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan resep, pendekatan pembelajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosial emosional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan elektis atau pluralistik. Nah, yang lanjut kita ke nomor 6. Nomor 6 itu pertanyaannya, jika Anda sebagai guru SD atau MI, bagaimana cara Anda menghadapi siswa yang hiperaktif dan pendiam di dalam satu kelas yang sama? Pendekatan apa yang Anda gunakan? Jelaskan mengapa. Cara yang saya lakukan dalam menghadapi siswa yang hiperaktif dan pendiam dalam satu kelas yaitu dengan mendekati siswa yang pendiam terlebih dahulu, karena dengan berbicara secara berdua akan membuat anak itu tidak merasa ketakutan untuk menjawab gitu kan. Kalau yang hiperaktifnya itu bisa ditegur secara langsung, tapi dengan menggunakan tutur kata yang baik, dengan cara yang baik agar siswa tersebut tidak merasa takut. Nah, pendekatan yang saya gunakan itu pendekatan sosio-emosional, karena pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran efektif tergantung hubungan yang positif antara sesama guru, antara sesama peserta didik maupun guru, dengan membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan iklim emosional yang positif pula. Nah, nomor 7 itu bagaimana fungsi manajemen display kelas yang baik di SD atau MI. Nah, fungsi manajemen kelas sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya, seperti dengan perencanaan yang fungsinya untuk menentukan lebih awal hasil pembelajaran yang harus dicapai pada masa depan. Yang kedua, dengan perorganisasian sebagai penciptaan mekanisme untuk mengimplementasikan perencanaan yang dibahas, memberikan instruksi, mendelegasi tugas, kegiatan pengawasan, menggunakan strategi untuk meningkatkan kinerja peserta didik, melatih disiplin dan penanganan konflik. Nah, nomor 8 itu sebutkan salah satu pendapat ahli mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut dalam keberhasilan belajar. Menurut Jamarah, secara umum faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi 2 golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern siswa berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Kepribadian siswa dengan ciri-ciri khas yang masing-masing menyebabkan siswa berbeda-beda dari siswa yang lain secara individual. Perbedaan secara individual ini dilihat dari segi aspek, yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis. Nah, kalau faktor eksternnya itu siswa terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan mewarnai dinamika kelas. Semakin banyak jumlah siswa di kelas, misalnya 20 orang ke atas, akan cenderung lebih mudah terjadi konflik. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah siswa di kelas, cenderung lebih kecil terjadi konflik. Jadi, guru merupakan komponen pembelajaran yang dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyampaian materi kepada siswa. Pembelajaran akan berhasil jika interaksi pembelajaran guru terhadap siswa itu lancar. Nah, nomor 9 itu, menurut Anda seberapa penting teknologi dalam pengelolaan kelas? Jelaskan alasan Anda. Menurut saya sangat penting.
peranan teknologi dalam pengelolaan kelas di SD atau MI karena meningkatnya teknologi di era globalisasi yang serba modern ini bisa kita terapkan pada dunia pendidikan sebagai fasilitas lebih dan serba canggih untuk memperlancar proses pembelajaran yang disampaikan. Nah, di sini pentingnya teknologi untuk selalu diikuti perkembangannya. Penggunaan teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar anak karena tampilan yang lebih menarik sehingga akan terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pelajaran. Tetapi seperti di Indonesia yang sebagian besar sekolah masih belum menggunakan teknologi dalam pendidikan akan kesulitan dalam pembelajarannya. Yang terakhir itu nomor 10. Jika sebuah sekolah terdapat seorang siswa yang memiliki penyakit, pembusukan pada kaki kirinya karena infeksi. Nah, sedangkan minat belajarnya itu sangat tinggi. Di sisi lain, teman-teman sekolahnya mengucilkan, termasuk beberapa guru di sekolah karena merasa jijik terhadap penyakit siswa tersebut, karena sudah mengeluarkan bau tidak sedap, terutama ketika proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Pertanyaannya, seandainya Anda mengajar pada kelas siswa tersebut, bagaimana Anda mengelola kelas tersebut agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar? Dalam contoh kasus ini, peranan guru agar pengelolaan manajemen kelas dapat berjalan dengan lancar, sebaiknya berbicara langsung dengan orang tua murid tersebut untuk membawa anaknya langsung berobat ke rumah sakit agar cepat diobati, apalagi sudah mengeluarkan bau tidak sedap, yang mana hal ini akan mengganggu siswa lain dalam proses belajar mengajar. Dan untuk semangat belajar siswanya patut diapresiasi, sehingga guru perlu melakukan pertemuan pembelajaran 1 minggu 3 kali dan sisanya dapat dilakukan secara daring untuk mengganti pembelajaran di kelas, sehingga dengan begitu siswa tersebut tidak dibedakan apalagi dikucilkan oleh orang lain dan ia pun tetap bisa belajar dengan baik. Nah, sebagai guru, kita perlu memperhatikan kondisi siswa karena hal yang penting dalam kesehatan adalah menerima keunikan anak, menerima kelebihan dan keterbatasan anak, serta menerima setiap kritik dan saran yang diberikan oleh guru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.